Saya Hendrawan Nadesul, pensiunan dokter, tidak praktek lagi sejak 15 tahun. Saya komitmen untuk tidak praktek karena saya ingin berbagi. Jadi 15 tahun itu saya keliling Indonesia, diundang untuk bicara seminar. Topiknya sehat itu murah. Tiap pagi saya bangun pukul 4, juga sudah 15 tahun. Saya menjawab surat konsultasi. Dari semua kota, mereka sudah kenal saya karena saya sejak mahasiswa mengasuh konsultasi di koran majalah. Di Gadis, di Femina, Kartini. Nah, yang sekarang itu kenal dari Facebook, dari Instagram, dari WA Group, dan kami teman-teman bikin WA Group KOPSIM, Komunitas Sehat Itu Murah. Itu ada di Bali, di Bogor, di beberapa kota. Jadi kembali lagi, saya komit, saya tidak praktek, saya hanya memberikan seminar sehat itu murah. Konsepnya adalah bahwa bagaimana memampukan saudara-saudara masyarakat Indonesia supaya mereka bisa membatalkan, bisa menggagalkan jatuh sakit. Dari apa yang saya pelajari selama ini, sebetulnya penyakit itu tidak perlu terjadi, kecuali penyakit keturunan. Saya yakini itu karena dari praktek sehari-hari saya menemukan seperti itu. Jadi apakah hipertensi, kencing manis, apalagi serangan jantung, gagal ginjal, itu tidak perlu terjadi. Konsep pembangunan kesehatan Indonesia betul, prevention. Tapi implementasinya tidak seperti itu, kuratif. Jadi setiap pagi itu lumayan banyak surat-surat. Karena apalagi waktu COVID ya, COVID mereka susah untuk berobat. Mereka kirim surat di email, di Facebook. Sampai ada teman yang tanya, "Dok, kok dokter mau sih konsultasi gratisan?" Saya bilang saya sudah komitmen begitu. Dan kepuasan saya lebih dari uang barangkali. Apalagi kalau mereka sudah ikut seminar saya. Dan mereka bilang, "Dokter, saya merasa lebih sehat. Setelah saya menjalani, waktu ikut seminar, dokter bilang gini, saya lebih sehat." Waduh, saya puas sekali. Mungkin sama Pak Merte juga kalau ketemu peserta yang sudah, ya tadi testimoni dan sebagainya. Itu satu. Jadi balik lagi ketika saya singgah pertama, kita ada konferensi meja makan, kenalan baru. Dia tahu saya dokter, "Dok, ngapain sih ikut meditasi?" Saya juga berpikir ya, saya ngapain nih? Karena memang saya kenal Pak Merte 2016. Ketika itu Pak Merte ngundang saya bicara seminar di Kemang Hotel. Itu pertama kali kenal. Dan sebelumnya ada di Bali Usada, di Kuningan dan sebagainya. Tapi yang di Hotel Kemang lumayan banyak, mungkin 300-an. Sejak itu terpikir saya pengen juga ya merasakan. Dan saya banyak, bukan sombong, saya banyak baca-baca dan meditasi. Tapi ingin cerita Pak Merte bahwa saya tuh seperti profesor muda yang tinggi hati, sombong, teorinya doang. Saya juga mau seperti nahoda tua yang bijaksana. Barangkali itu pertimbangan saya perlu ikut. Kedua, saya setiap kali memberikan seminar, di ujung itu saya ada bicara tentang healer, tentang healing. Karena dunia sekarang itu memang orang butuh healing. Dimana body, soul, and mind itu selalu nggak balance, selalu berat sebelah. Jadi orang yang sakit itu, dan saya meyakini itu setelah saya ikut Desember lalu di Candi ya, Candi. Saya kok melihat mungkin betul ya. Jadi orang-orang yang punya masalah kesehatan, sesuai dengan apa yang saya alami dalam praktek selama ini,
banyak masalah yang timbul karena ketidakseimbangan itu. Kalau Pak Merte bilang badan salira, itu konsep dalam kedokteran sistem saraf otonom, di mana saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ada kolega dokter mungkin, kalau saya salah tolong dikoreksi. Nah, kalau orang yang ininya simpatis dan parasimpatis tidak seimbang, dia sakit. Stres itu terjadi karena kortisol, adrenalin, banjir dalam darah. Itu stresor tersendiri. Dan saya yakin di dunia ini stresor itu besar zaman sekarang. Itu makanya barangkali populasi orang yang perlu healing itu terus bertambah. Jadi kembali lagi ketemu teman-teman, dia tanya, "Dok, apa kesan dokter dulu ikut pertama di Desember lalu?" Saya bilang, apa ya? Maaf, saya memang tidak ada keluhan fisik ya, tidak ada keluhan. Cuman sekali lagi saya mau implementasikan teori yang saya tahu tentang meditasi ke dalam praktek ya. Jadi karena dalam seminar itu saya cerita healing, saya cerita meditasi. Saya tanya, dokter yakin itu? Nah, untuk berani bicara, saya yakin itu ada manfaat, saya kurang berani. Itu alasan pertama, kenapa saya harus ikut. Setelah 2016, jodohnya tuh baru Desember lalu, ya saya pikir juga ada baiknya saya ikut. Supaya saya punya bahan. Karena selama ini saya masih terus diundang seminar. Jadi saya berani ngomong. Meditasi ternyata bermanfaat. Yang kedua, ini Pak Merte bilang, kalau rutin meditasi, umur bertambah 8 tahun. Waduh, saya senang. Pengen juga. Karena dalam studi kedokteran, itu yang saya sampaikan di seminar, potensi biologis manusia, itu satu studi, bukunya tebal. Manusia berpotensi biologis 120 tahun. Kita semua bisa berumur 120 tahun. Itu studi, bukan kata saya. Jadi kedokteran mengatakan seperti itu. Dok, apa betul? Betul. Ada di Okinawa. Selatan Jepang ada satu pulau kecil, Pulau Okinawa. Dan lucunya, sekolah kedokteran Harvard itu belajar dari orang awam di Okinawa. Kok bisa panjang umur? Karena mereka centenarian. Mereka ratusan tahun umurnya sekarang. Saya berpikir ya, Tuhan menciptakan kita dengan gen kromosom yang sama. Dari Adam sampai sekarang sama. Bangsa apapun, laki perempuan, kromosom, semua gen sama. Berarti potensi bisa 120 tahun sama. Hal kedua, bahwa life expectancy itu selalu bertambah setiap tahun. Artinya, kita punya harapan untuk mengulur umur kita semakin panjang kalau ilmu dan teknologi kedokteran meningkat. Saya kira ada hal yang pengalaman tidak terlupakan. Saya sudah sampaikan di Candi waktu meditasi 8. Pengalaman apa? Hari pertama kita kenalan sepintas, besoknya sombong semua. Awalnya dulu saya agak kikuk ya, karena saya biasa rutin, biasa menyapa, selamat pagi, yuk kita makan. Saya hampir kelepasan begitu, waktu makan. Dan lucunya suami istri ketika itu ada, berpapasan tuh melengos tuh. Oh, ini lagi musuhan. Jadi itu yang menarik. Nah, pengalaman pribadi saya ya, kalau ditanya, dokter dapat apa sih dari meditasi? Saya bilang, ya tidak tahu, orang lain mungkin yang melihat saya ya. Secara perilaku saya, ucapan saya, apa yang saya tulis. Tapi satu hal, saya sebetulnya mau tanyakan sama Pak Merte secara pribadi, tapi tidak apa-apa, open saja di sini. Sejak saya pulang meditasi 3 sampai 8,
itu saya setiap malam mimpi. Setiap malam sampai malam tadi mimpi, selalu mimpi. Sebelumnya kadang-kadang saja saya mimpi. Saya menganalisis secara medis, orang bermimpi kalau dia melampaui fase REM-nya utuh. Kita tidur malam itu 4-5 kali fase REM, Rapid Eye Movement. Jadi matanya itu kedutan gitu. Kalau anak kecil kita lihat tidur, matanya getar, nah itu sedang dalam. Yang aneh, apakah ini dampak dari meditasi? Mimpinya bukan mimpi buruk, mimpi-mimpi macam-macam. Dan kalau saya terbangun misalnya pukul 2 untuk kencing, nanti mimpi lagi yang berbeda. Begitu gampangnya. Ini yang saya pertanyakan. Apakah Pak Merta ada pengalaman peserta yang mengalami seperti itu? Itu tidak mengganggu. Itu cuma satu pengalaman saja yang mungkin kita bisa simpulkan bahwa mungkin ada pengaruh dari meditasi. Sekarang pertanyaan kedua, happiness. Karena kesan saya menarik. Semoga semua hidup berbahagia. Tapi bahwa dunia sekarang yang dikejar itu targetnya tuh happiness. Bukan kekayaan. Orang sadar tidak perlu kaya lagi. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Tidur tidak bisa dibeli dengan ranjang emas. Kesehatan tidak bisa dibeli dengan obat. Semua harus investasi. Nah, saya dapat banyak dari Pak Merta soal kebahagiaan. Antara lain kan, pikiran yang harmonis itu di dalamnya membuat kita bahagia. Saya cerita sama Pak Merta kemarin bahwa dalam dunia kedokteran, material kita happiness itu 4 hormon. Ya, Bapak Ibu tentu sudah hafal. Ya. Jadi dopamin, ya, itu kita produksi di otak. Kalau dia meningkat, kita merasa hidup ini diterima. Kita diterima oleh orang lain. Hormon kedua oksitosin. Kita merasa ada kasih. Kita dipeluk, kita memeluk, oksitosin meningkat. Ketiga serotonin. Serotonin itu bersedekah, memberi. Jadi ada rasa kepuasan, kenikmatan kalau kita memberi apa saja. Yang terakhir endorfin. Jadi kalau semua hormon 4 yang ini kita tingkatkan, happiness kita pasti meningkat. Jadi di luar, kalau Pak Merta kan halus ya, badan mental dan sebagainya. Kalau badan kasar ceritanya seperti itu. Jadi kita bisa mengupayakan, dan ini saya kira sejalan dengan meditasi toh. Jadi pikiran harmonis, ya kita harus berbuat baik, bersedekah dan sebagainya. Nah, happiness jadi tujuan. Saya yakin itu, dan saya juga berhenti praktek karena cari uang tidak habis-habisnya. Saya diundang oleh setengah konglomerat ulang tahun. Dok, saya tidak mau kado apa-apa, saya cuma mau sehat. Umur 65 tahun sudah tidak sehat. Uangnya banyak, 7 turunan tidak habis. Lalu hidup jadi sia-sia. Bukan karena saya dokter, saya mengatakan bahwa kesehatan nomor 1, tapi kenyataannya seperti itu. Kita tidak punya arti lagi kalau walaupun kita presiden, kita menteri, uang kita banyak, harta kita banyak, tapi tidak sehat. Sakit gigi saja sudah mengganggu. Itu satu hal. Kedua, saya beruntung. Saya menulis sastra sebelum saya sekolah dokter. Sampai sekarang saya menulis puisi. Dulu cuma senang saja. Setelah sekolah dokter, saya tahu bahwa ternyata otak kiri dan otak kanan saya sama-sama aktif. Pendidikan di dunia, terutama di Indonesia, hanya mengasah otak kiri analitik, pinter, cerdas. Tapi otak kanannya tidak diasah. Sehingga otak kanan itu untuk apa? Untuk wise, untuk bijaksana. Nah ini seiring dengan meditasi itu. Jadi kebijaksanaan itu harus muncul. Jadi saya pikir semua orang, apalagi
penyelenggara negara harus otak kanannya juga tajam. Siapapun dia. Kita pun begitu, mengambil keputusan bukan semata-mata logika saja. Kita perlu wise. Otak kanan juga tajam. Soal hormon 4 itu, dopamin, oksitosin, serotonin, sama endorfin. Yang menarik adalah endorfin. Endorfin itu meningkat kalau kita aktif olahraga, aktivitas fisik, ya. Atau kita tertawa, terbahak-bahak. Jadi konsep sehat itu murah sebetulnya informasi yang saya berikan sehingga orang tidak terlanjur harus sakit. Karena kalau sudah terlanjur sakit, ongkosnya mahal. Terima kasih.